Semoga telur saya ini bisa dikenal untuk masyarakat luas, dan saya juga bisa membantu peternak-peternak bebek yang di lingkungan rumah saya ini untuk istilahnya setor sama saya gitu, juga membantu mereka. Nama saya Media Budi Rahayu, alamat Kejambon Kidul, RT 1 RW 14, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Usaha saya telur asin dan saya pemilik telur asin. Saya memulai usaha telur asin sejak Januari 2021. Pertama, saya memulai usaha telur itu sebetulnya mertua saya mencoba kecil-kecilan itu, paling dulu itu mencoba sehari itu hanya 20-30 butir, itu tahun 2002. Terus akhirnya saya sempat off, lama banget itu, sekitar kurang lebih 20 tahunan saya off, tapi saya di bidang yang lain. Kemudian kemarin itu mertua saya bilang, kenapa kamu nggak bikin telur asin, karena anakmu mau ulang tahun. Nah, dari situ saya memulai, terus saya memikir bagaimana ya saya mencoba dulu bikin telur asin yang berkualitas. Saya mencoba, terus akhirnya saya mencoba itu dengan uang 100.000 rupiah. Saya beli telur asin, saya beli telur bebek 100.000 rupiah. Kemudian saya bikin dengan waktu kurang lebih 15 hari. Kemudian teman saya pada datang ke sini, ada arisan, terus mereka beli. Akhirnya yang sebenarnya mau saya pakai untuk ulang tahun anak saya tidak jadi. Kemudian dari situ saya muncul ide, saya harus membuat telur, memproduksi telur yang berkualitas. Telur bebek saya dapatkan dari peternak lingkungan desa rumah saya. Itu ada 5 orang yang menyuplai telur, tapi karena jumlahnya saya kurang, akhirnya saya mengambil di peternak yang lain. Itu bisa tiap hari saya bisa mengambil sekitar 150 sampai 250 per hari. Menurut saya, yang pertama saya ingin membantu peternak-peternak yang ada di lingkungan saya agar menjualnya kepada saya, jadi ada wadahnya. Karena kalau dari peternak itu telurnya tiap hari baru dan kualitasnya mungkin juga bagus. Pertama saya ngambil telur dari kandang. Habis dari kandang saya sampai rumah saya rendam dulu dengan air. Setelah itu kurang lebih 15 menit biar kotorannya itu kotorannya itu hancur di lewat air itu. Setelah itu saya gosok dengan sabut atau grenjeng aluminium itu, tapi dengan air mengalir agar telurnya itu bisa lebih enak dan tidak berbau.
Setelah itu saya diamkan, saya tiriskan dulu. Setelah saya tiriskan, saya mempersiapkan medianya dulu. Saya menyiapkan medianya itu, saya pakai media garam grasak sama abu batu bata itu dan batu batanya. Kemudian setelah itu air abu sama garam saya campur jadi satu dengan air yang sudah matang. Karena di sini saya memakai air yang sudah matang karena saya biar telur saya lebih berkualitas. Saya habis itu saya pendam. Saya tidak satu persatu saya kepeli, tidak, tapi di sini saya tumpuk dulu 1 sap itu kira-kira 30 biji, 30 butir telur. Terus kemudian saya kasih campuran garam sama abu tadi. Setelah itu saya kasih telur lagi dan seterusnya sampai full embernya itu. Telur asin saya bertahan sampai 2 minggu. Saya memproduksi telur itu tergantung dari telur yang saya ambil dari kandang. Seumpama hari ini 150 ya, itu saya produksi 150. Kalau 200 ya 200 saya produksi semua. Yang pesan telur saya itu pertama dari online, apalagi ini ada UMKM, grup UMKM itu membantu saya untuk mempromosikan produksi telur saya. Itu membantu sangat membantu dalam pemasaran saya. Itu lewat bisa menjapri atau melihat status saya di HP. Dari teman-teman, kebanyakan teman-teman dari kalangan gereja, yang teman-teman yang dari gereja ada, yang dari luar gereja ada, yang sudah mengenal saya. Itu ya dari kemarin itu dari catering juga pesan saya, terus person juga pesan saya. Itu kemarin dari catering itu belum lama ini 210 butir, tapi ini bulan yang belum lama ini. Tapi kalau yang tanggal 1 Agustus kemarin dari teman gereja sekaligus merangkap gurunya anak saya di SD, itu pesan saya 100, kemudian pesan lagi. Mungkin karena merasakan telur saya enak, terus sampai sekarang dia selalu order. Keunggulan telur saya itu mungkin dari rasanya, mungkin juga mereka sudah merasa mantap dan suka, itu yang pertama. Terus warna kuningnya itu saya bisa membuat warnanya telur itu ada yang bisa coklat, ada yang oranye. Itu yang keunggulan telur saya itu. Terus kadang ada yang kebetulan mungkin ada yang berminyak, sampai telur kuningnya itu berminyak. Itu. Keinginan saya untuk usaha telur saya ini, semoga telur saya ini bisa dikenal untuk masyarakat luas, dan saya juga bisa membantu peternak-peternak bebek yang di lingkungan rumah saya ini untuk istilahnya setor sama saya gitu loh, juga membantu mereka.